Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Siono di podcast Inspirasi. Pagi hari ini saya kedatangan bintang tamu sudah bersama kita. Sebelum saya sapa, saya perkenalkan dulu, ini adalah Mbak Rini. Selamat datang Mbak Rini. Iya, selamat datang dan selamat pagi. Iya. Mbak Rini sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Arif sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa datang ke acara kita di Politeknik Banjarnegara. Terima kasih atas kedatangannya, atas kehadirannya, tepat waktu banget. Oh iya, saya datang habis subuh ya Pak ya. Padahal kesini. di tengah kesibukan yang banyak ya. Iya, alhamdulillah. Hari ini apa kesibukan hari-hari? Setiap hari itu saya sebagai staf di Dinas Perindahkop UKM Kabupaten Banjarnegara di bidang sekretariat. Bagian kepegawaian. Berarti setiap hari kerja. Iya, hari Senin sampai Jumat. Hari kerja ya? Iya, 5 hari kerja. Oke, setiap hari kalau Senin sampai Jumat berarti pagi datang ke kantor. Iya. Kantor dulu. Oke. Jadi hari Sabtu dan Minggu saya bisa ambil kerjaan yang lain. Baik, Mbak Rini, saya panggilnya Mbak aja. Oh iya Mbak, boleh. Karena memang saya Mbak ya. Ya. Oke. Saya tertarik sekali dengan CV panjenengan, tapi yang lebih nanti bisa bermuat untuk teman-teman kita di luar sana, terutama untuk wanita-wanita. Saya berharap panjenengan bisa menginspirasi dengan cerita ini banyak wanita di luar. Satu, tentang kemandirian Mbak ya. Saya pengen panjenengan bercerita, mandiri itu dibentuknya awalnya dari mana? Mungkin kemandirian dalam kalau di dalam diri Mbak Rini saja itu mungkin sebenarnya saya itu dipaksa untuk mandiri kayaknya. Dipaksa oleh keadaan oleh orang tua atau oleh seseorang? Enggak juga. Kalau orang tua mah memberikan support dan doa, itu karena sejak saya memutuskan untuk bercerai itu, jadi saya berarti awal kehidupan kemandirian itu menikah dulu kan sebelum cerai berarti? Iya, justru saya itu waktu menikah saya itu ibu rumah tangga, saya itu belum bekerja. Oh gitu. Saya real menjadi ibu rumah tangga yang setiap hari masak, setiap hari nyuci, ngomong anak, kayak gitu. Kebetulan berarti stylenya mungkin nggak seperti ini ya? Iya, wanita berdaster ya Pak. Iya, karena orang tua saya kan bekerja di dinas tiap pagi gitu kan. Jadi kan saya real menjadi ibu rumah tangga. Berarti ibu rumah tangga kurang lebih 2 tahun dari saya hamil sampai saya melahirkan. Selama 2 tahun itu menjadi ibu rumah tangga. Berdaster, melayani suami, berkhidmat pada suami. Terus hari-harinya di rumah. Masak, di rumah ya? Memasak, mencuci, ngepel dan lain-lain gitu pokoknya spekinem ya. Oke. Iya. Iya, justru setelah itu apa ada tragedi dengan suami atau bagaimana? Iya gitu, karena memutuskan untuk bercerai itu pasti ada sebab dan akibat. Ada ya, karena ada hal yang memang sudah nggak bisa dipertahankan gitu. Saya sudah mencoba. Tapi maaf ya, ini jangan sedih ya, karena kita nggak ke masa lalu ya. Iya. Gini, mungkin saya nggak banyak cerita gitu, dan anak saya juga tidak saya ceritakan secara detail, tapi dia mungkin mencari tahu sendiri kayak gitu. Ya memang ada hal yang memang sudah nggak bisa saya pertahankan. Tapi sudah ngerti ya resiko daripada perceraian itu sendiri. Ya sudah tahu resikonya. Panjenengan mempertimbangkan. Ya itu hal yang bahasa janda itu negatif loh di Banjarnegara. Iya, memang betul sekali Pak. Menjadi janda itu memang nggak mudah. Jadi janda itu nggak enak, nggak mudah. Nggak semua perempuan itu kuat dan mampu jadi janda. Gitu. Ya mungkin secara mental kayak gitu, tapi dari pelajaran yang saya ambil, saya berusaha untuk bangkit dari keterpurukan gitu ya. Alhamdulillah saya punya kedua orang tua yang selalu support saya dalam hal apapun, walaupun saya mungkin pernah melakukan kesalahan, tapi orang tua saya tidak pernah menyalahkan saya sedikit pun, tapi selalu memberikan solusi. Apa anak satu-satunya? Enggak, saya masih punya adik.
Oh gitu. Masih punya adik gitu. Jadi bagaimanapun kalau jadi janda itu kan bukan aib sebenarnya, tapi ini adalah takdir yang harus saya terima dengan ikhlas. Gitu. Jadi mau nggak mau orang tua saya mengarahkan saya untuk sekolah lagi, karena orang tua saya itu dari kecil banyak menaruh harapan. Justru malahan setelah panjenengan berpisah ya? Iya. Sama suami? Iya betul. Lalu orang tua mengarahkan untuk bersekolah lagi? Iya, melanjutkan sekolah karena sempat terputus. Saya pernah putus sekolah karena saya nikah. Pernikahan dini. Dan ini disclaimer ya, jangan dicontoh. Itu makanya saya sering diundang untuk memberikan sosialisasi dan edukasi ke anak-anak SMA. Gitu, ya itu karena saya mengalami sendiri, jadi kan saya bisa bercerita, bisa menceritakan suka dan dukanya, resikonya apa, pokoknya itu nggak baik. Jangan ditiru. Ya itu berceritanya untuk jadi pelajaran buat mereka agar jalannya itu tidak seperti pandangan. Iya, ambil saja positifnya, gitu. Ambil aja sebagai pelajaran dan pengalaman hidup yang baik. Setelah sekolah itu sampai hari ini akhirnya kan sudah S2 ya? Iya, sudah S2 di tahun 2020. Ini keren ya teman-teman semuanya. Ini kemandirian justru muncul dari keadaan yang yang dialami oleh Mbak Rini ini sendiri ya, setelah dia menjanda yang akhirnya berjalannya waktu ini itu menjawab dirinya ini semakin matang dengan sekolah yang diambilnya menjadi sampai hari ini sudah berpendidikan S2 ya, sampai dengan dia bekerja di sebuah instansi pemerintah hari ini ya, hari-harinya. Padahal di tengah-tengah kamu panjenengan sekolah itu kan ada anak, itu bagaimana nih? Gini, sebenarnya itu nggak mudah Pak. Saya membagi waktunya itu sampai keteteran. Kadang karena saya kan waktu masih Yata Bakti dulu, saya kan jadi penyanyi dangdut gitu. Malah penyanyi dangdut dari hajatan atau dari panggung ke panggung. Justru saya itu waktu di Jakarta malah jadi penyanyi Pak. Jadi waktu cerai, lagi proses cerai, bapak saya menyarankan saya ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah SMA. Oh gitu. Waktu itu di Bantar Gebang, saya pakai C di sana. Gitu. Jadi saya di sana, kalau saya nggak ke Jakarta, kayaknya saya nggak jadi penyanyi dangdut profesional. Oh gitu. Jadi di sana. Itu label artisnya itu sebetulnya dari sana. Mulai dari Jakarta ya? Dari Jakarta gitu. Jadi singkat cerita, saya ketemu dengan manajemen, saya langsung dikontrak di Cantik Manajemen Bekasi. Jadi saya itu langsung rekaman gitu. Tapi dari ada lagu yang diciptakan sendiri dengan tim atau itu pertama? Itu ada manajemennya, ada leadernya juga. Jadi saya itu, tapi kalau nyanyi, menari itu dari kecil saya sudah berbakat Pak. Dari TK itu saya sudah masuk sanggar. Dari SD sudah lomba nyanyi juara 1 gitu. Oh berarti memang udah ada penyanyi pun karena sebenarnya udah nggak kaget-kaget banget. Iya, karena sudah ada bakat gitu. Di Jakarta waktu lagi proses cerai, kok tiba-tiba saya ditawari manajemen untuk tanda tangan kontrak 1 tahun dulu waktu itu. Jadi masuk kayak grup trio Sanca itu dulu nyanyinya itu bawa ular Pak. Mungkin kan sosial media zaman dulu udah nggak kayak sekarang ya Pak. Gitu, kalau rekaman album harus dengan budget yang minimal 200 juta kayak gitu, banyak aturan-aturan main gitu di situ. Nggak kayak sekarang pakai HP aja sudah bisa bikin video klip. Kalau dulu nggak bisa, nggak layak tayang kita nggak bisa. Jadi saya rekaman di Jangkrik Studio Bekasi dulu. Jadi saya langsung jadi artis itu, artis ibu kota. Saya di Dangdut Pro. Berapa tahun di Jakarta jadi? Kurang lebih 3 tahun sampai sekolah selesai. Gitu, dan sekolah selesai saya di Jakarta jadi bintang tamu gitu, di kafe-kafe besar, di Taman Mini kayak gitu. Terus bapak saya menyarankan untuk pulang karena bapak saya mengarahkan saya untuk menjadi pegawai di kantor bapak dulu gitu, menjadi Wiyata Bakti. Karena bapak terus saya selalu bilang pulang dijemput pakai truk itu diangkut semua barang-barangnya, terus saya pulang. Tapi saya waktu itu masih ada kontrak di Jakarta, jadi seminggu sekali saya ke Jakarta. Jadi setiap
Jumat sore saya naik bis Sinar Jaya ke Jakarta, Minggu pulang kayak gitu. Oke. Dan saya juga Kontrak yang artisnya itu yang iya, masih ada masih itu ada ya? kontrak yang harus saya lanjutkan. Jadi masih bolak-balik ke Jakarta kurang lebih 1 tahun. Setiap minggu Setiap minggu sekali. pakai bis ya gitu? Pakai bis. Luar biasa. Luar biasa. Ya itu. Iya, kemandirian terbentuk juga dari situ ya. Iya gitu. Jadi ya alhamdulillah itu bapak saya selalu mengarahkan, bukan hanya memberikan support, membiayai, oke. tapi juga mengarah. Oke. Terus anak bagaimana pas pengen Waktu kuliah? saya di Jakarta, anak saya bersama orang tua saya. Tapi kalau orang tua saya bekerja di kantor, dua-duanya bekerja, ya ada yang ngomong, Oh gitu. ya ada yang ngomong. Artinya terkondisikan dan semua terurus ya? Ya terurus alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah, wa syukurillah, masya Allah tabarakallah, anak saya jadi anak yang pintar, anak yang baik, anak yang berprestasi. Dan sudah kuliah sampai Sudah hari ini, kuliah. luar biasa. Sekarang skripsi. Iya, Sudah semoga sukses ya. semoga selesai tepat waktu dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, Ya. ini pelajaran bagus loh ketika anak bisa mengambil positif dari Iya. seorang ibu yang mandiri dan bisa menyekolahkan sampai dengan kuliah sampai hari ini ya. Iya, alhamdulillah. Dia sendiri. Kebetulan bapak kandungnya tidak membantu. Tidak membantu, jadi ya mau nggak mau ya saya dan orang tua saya support. Keluarga lah ya. Keluarga, orang tua saya dan saya sendiri ya alhamdulillah ada rezeki kayak begitu Pak. Oke. Lalu setelah pulang ke Banjarnegara, sekolah lagi itu di Banjarnegara atau masih di Jakarta? Saya selesai SMA di Jakarta, saya pulang ke Banjar. Saya Wiyata Bakti waktu itu masih di PPKAD kalau nggak salah, di pasar waktu di itu, pasar, ya. di UPT Pasar. Dan saya kuliah di sini di Banjar, di Di Taman Siswa, Banjarnegara. Oh Taman iya. Siswa iya. Banjarnegara. Sekolah sambil nyanyi, sambil kerja. Itu saya sempat agak Enggak, keteteran untuk pandangannya membagi apa sih? waktu. Maksudnya kenapa memilih jalan untuk bersekolah lagi gitu? Banyak orang yang sudah lah yang penting untuk hidup saja, untuk anak kayak gitu kan. Tapi kemudian kan masih berpikir saya akan sekolah lagi Iya, kayak gitu. biasanya banyak perempuan yang tidak memprioritaskan pendidikan ya. Betul. Kalau saya tetap, setelah saya pikir-pikir, mungkin saya belajar dari apa yang sudah ya. Itu penting, pendidikan itu sangat penting, dan pendidikan itu nomor 1. Mau perempuan, mau laki-laki, tetap berpengaruh kalau menurut saya. Sekolah dan nggak sekolah itu auranya beda. Oke. Gitu loh Pak. Tetap pemikirannya, mindsetnya, value-nya itu beda. Sekolah dan nggak sekolah itu tetap kelihatan ya Pak. Gitu, Oke. menurut saya. Untuk laki-laki yang di luar ya nanti bisa komen. Kalau melihat perempuan mandiri berpendidikan tinggi, biasanya minder nggak sih? Iya, Mas. Pinter apa? Minder nggak sih? Oke. Ya jadi Mbak Rini ini adalah salah satu contoh wanita mandiri yang mengutamakan pendidikan. Jadi kenapa kita hadirkan di sini di Politeknik Banjarnegara? Salah satunya adalah karena kemandiriannya, dan dia adalah termasuk perempuan yang kreatif. Dilihat dari CV-nya, banyak sekali profesi yang dijalankan oleh Mbak Rini selain bekerja di instansi atau Iya. perkantoran ya. Iya. Diawali dari nyanyi, MC ya, Iya, nari. nari gitu. Saya kan dari kecil tuh menari malah. Sebelum nyanyi itu ke TK itu saya sudah nari di kabupaten, itu mewakili TK. Nari gembira. Ya memang udah. Nanti bisa akhirnya buka kelas nari sanggar ya. Tapi saya nggak sekolah nari kan susah Oh sekarang. gitu. Sekarang harus ada, kalau sanggar itu Sertifikasi, sertifikasi ya, nari ya. mungkin harus kuliah seni, Oh betul. seni dan budaya atau apa kayak gitu kan harus. Oke, justru yang Harus dikembangkan linear di dong. pendidikan manajemen ya. Manajemen, saya S1 manajemen, Manajemen. S2 manajemen, Oke. magister manajemen, dan Tambah sertifikasi manajemen lagi. manajemen. Oke. Kayaknya arahnya Manajemen jadi SDM. ya. Jadi kepala apa ketua ya gitu. Amin, ya Allah, doakan saja. Mungkin Oke. keberuntungan belum berpihak kepada saya. Bismillah. Bismillah. Apa usaha ini akan terlihat hasil di saat kita kadang justru tidak mengharapkan. Iya, di saat kita ikhlas ya Pak. Ikhlas, Di saat loss, kita gitu. pasrah, di saat kita lelah mungkin. Betul. Gitu, lelah berjuang seperti saya kan sekarang ada di porsi itu.
Oke. Lagi di posisi itu di saat saya sebagai non ASN mengabdi selama 20 tahun. Iya, 20 tahun saya mengabdi, belum beruntung seperti teman-teman yang lain menjadi PTKK. Pengen nggak sih jadi kayak gitu, Ya, ASN pengen. atau minimal P3K dulu kayak Ya gitu? minimal P3K gitu kan. Saya juga punya impian juga pengen jadi dosen. Itu adalah mimpi bapak saya sebenarnya. Tuh, tapi S2 bisa ya? Kenapa? S2 sebetulnya bisa jadi dosen. Oh, bisa jadi dosen ya? Iya, sebenarnya pengen gitu. Sebenarnya saya tuh pengen S3 Pak, tapi rezekinya belum ada. Jadi siapa tahu nanti ada beasiswa ya Pak, saya cari-cari. Amin. Nanti dikembangkan dulu ilmunya, Iya. jadi dosen, sambil sekolah S3 malah oke itu. Iya, nanti kan bisa mengaplikasikan ilmu ya Pak. Oke. Yang Gini, sebelum kita akhiri podcast untuk hari ini, Iya. coba kita ingin Mbak Rini memberikan satu pesan ya untuk wanita di luar sana agar dia itu punya motivasi, satu untuk pendidikan, bisa kreatif, artinya bisa multi talent gitu kan. oke, Gitu, helm ya. Oke. Khususnya untuk wanita-wanita yang memang mereka sudah ibu atau malahan sudah ibu tapi nggak punya pendamping ya gitu kan. Oh gitu, berarti untuk Khusus yang kayak gitu yang sudah menikah dan berpisah ya? Iya. Oh gitu. Gini, ini untuk semua wanita yang ada di mana saja ya. Nomor satu itu harus menjadi wanita yang mandiri. Mandiri dalam finansial. Karena untuk menikah itu tidak cukup dengan modal cinta, tapi kita harus siap secara mental dan finansial. Oke. Karena kita itu bekerja kan nggak harus di kantor ya Pak. Kita bisa bekerja di rumah, gitu. Kita bisa bekerja di mana aja. Yang penting kita berpenghasilan, gitu. Jadi kita kalau punya suami kita izin dulu sama suami untuk bekerja, izin gitulah, minta izin dulu ke suami kita bekerja terus. Dan bagi yang belum nikah ya tetap harus menjadi wanita karir paling tidak. Oke. Jadi suatu saat namanya takdir kan kita nggak pernah tahu ya Pak. Suatu saat kita menjadi janda, suami sakit atau suami di PHK atau suami meninggal, jadi kita itu tidak Siap, ya. terpuruk. Mungkin kita terpuruk tapi tidak hancur. Oke, semua akan berlalu gitu ya. Jadi kita bisa menopang Kebanyakan kehidupan. wanita itu sebetulnya kita lihat tidak siap ya dengan kondisi Iya. biasanya Tidak jadi siap mental biasanya. betul. Itu untuk merubah mindset ya. Itu temennya kan banyak ya. Banyak. Janda-janda itu Ya, banyak. itu harus berpenghasilan Pak. Kadang kan rata-rata Hanya dengan penghasilan mindset wanita akan berubah. akan berubah. Gitu. Gitu. Kadang kan, aduh suami saya meninggal, saya gimana, saya nggak butuh makan, butuh ini. Coba kalau kerja, kita ada penghasilan, suami meninggal, ya sudahlah. Yang penting anak sekolah bayar, listrik bayar, mau shopping bayar. Itu beda kan? Wanita mandiri dan tidak mandiri itu beda. Tuh, makanya untuk semua perempuan yang ada di mana aja harus menjadi wanita yang mandiri dalam finansial, karena suami itu adalah titipan Tuhan. Kalau tidak diambil perempuan lain, itu pasti akan diambil Tuhan. Kebalik ya. Kalau tidak diambil Tuhan, itu akan diambil perempuan lain. Oh begitu. Iya, jadi memang harus siap. Oke, apapun keadaannya ya. Itu ralat ya Mas. Untuk semua perempuan yang ada di mana aja, sebagai perempuan mau yang sudah menikah atau yang sudah berpisah, kita harus menjadi wanita yang mandiri dalam finansial. Karena suami adalah titipan Tuhan. Kalau tidak diambil Tuhan, itu akan diambil perempuan lain. Gitu. Jadi ya kita harus siap dengan hal itu. Bahasa yang terakhir apa itu Ya kadang gitu ya Pak, namanya kehidupan kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Kalau perempuan kedengarannya menyakitkan ya. Iya, menyakitkan. Tapi faktanya memang banyak. Banyak, itu harus kita hadapi, kita harus terima. Karena saya juga korban perselingkuhan, jadi saya agak tahu Pak gitu. Saya itu korban KDRT, korban perselingkuhan, korban yang lain lah. Oh iya. Jadi saya agak. Tapi bukan semua profesi itu jadi bahan pelampiasan, bukan ya? Bukan soal pelampiasan ya, mungkin mengisi kekosongan gitu loh Pak. Kadang makanya kayak saya itu kadang karena terlalu sibuk cari rezeki sampai lupa cari suami saya. Mungkin karena sibuk
passionnya saya gitu. Luar biasa. Kadang job MC, job nyanyi, kadang Mbak Rizky nanti MC sama nyanyi ya, oke. Job dewan juri juga di event-event di Depo Kadang juri Pelita. masih nyanyi gitu. Iya, kadang sebelum juri Mbak Rini nyanyi dulu ya, iya saya nyanyi. Habis itu MC juga untuk Wah, acaranya belum terkondisi, silahkan mari saya kondisikan MC dulu. sebelum gitu. datang saya MC gitu. Sedang MC saya duduk sebagai dewan juri di lomba nyanyi, lomba nari, lomba fashion show, event-event yang ada di Banjarnegara, di Purbalingga, Purwokerto, bahkan di Jogja. Saya sering di mall-mall Sleman City Hall, di Gardena gitu, sering di Jogja. Gitu. Alhamdulillah itu rezeki janda Oke. solehot ya Pak. Oke. Mbak Rini jangan merasa capek dengan keadaan kehidupan yang sekarang ya. Iya. Terus semangat, mudah-mudahan cita-cita yang diharapkan oleh panjenengan bisa tercapai. Amin. Bisa nanti mengabdi sudah 20 tahun 20 ya. tahun saya mengabdi. Oke, bisa terkabul terwujud jadi pegawai negeri. Amin, walaupun masih berjuang. Masih non Berjuang. ASN, semoga tahun 2025 ada Ya, formasi. tapi nganu ya, yakin bahwa konsep rezeki sebetulnya tidak datang dari satu pekerjaan. Iya, Kadang alhamdulillah. kita melakukan apa datang dari banyak pintu ya. Banyak pintu yang kita rezeki. Alhamdulillah gitu. Kadang juga saya kan main film juga. Saya pemain film Sinembara, Sinema Banjarnegara itu proyek dari Dinas Kominfo. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Ya, bismillah, apapun itu dilakukan dengan hati yang lapang. Ya, pelajaran berharga dari apa yang sudah diceritakan oleh Mbak Rini ini adalah wanita harus mandiri dan multi talent ya, multi talent dengan banyak profesi. Harus serba bisa. Oke, tapi jangan lupa juga untuk mengatur waktu karena sebagai wanita tetaplah wanita. Iya. Ya, punya anak, punya Punya keluarga, suami. ya punya suami kayak gitu. Tapi beliaunya tetap mengutamakan pendidikan untuk bisa terus bersekolah. Artinya dengan sekolah ini juga bisa merubah mindset ya. Kayak gitu yang sudah kita bincangkan. Selalulah punya inspirasi agar kamu bisa menginspirasi. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.